Assalamualaikum teman-teman Aglo Lovers. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi di channel Secret Garden of Umi. Pada kesempatan kali ini, Umi akan menjelaskan salah satu bahan yang bisa kalian gunakan untuk campuran media tanam aglonema kalian agar tumbuh subur. Apa itu? Yuk tonton sampai selesai. Sebelum kita bahas bahan apa itu ya yang bisa membuat aglonema tumbuh subur, ini ada beberapa yang harus kita kerjakan ya guys. Ini 3 aglonema ini dari udah lama ya, kayaknya ini belum pernah di reset sama sekali. Ini adalah pos ya, Pride of Sumatra. Nah ini kita cuci dulu ya. Ini dari udah lama pokoknya ya, aku belum reset ini, jadi ini bakalan kita cek. Dan ternyata bener ya, bagian bawah itu udah pada rontok. Dan ini mau aku perbanyak aja sekalian riset ya. Kita bawa daun pancing potong di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hati-hati karena ada daun pancingnya. Jangan sampai daun pancing dan akarnya luka ya. Nah tuh, ya belum putus. Hati-hati. Iya. Set. Nah ini dia, alhamdulillah guys, sehat ya, tidak ada spot. Dan untuk bonggol bawah sama daun pancingnya kita bawain akar karena masih ada daunnya ya. Dan tetap kita pruning ya, cukup bawa akar seperlunya aja seperti ini ya teman-teman. Jadi buat teman-teman jangan lupa dicek-cek ya secara berkala. Nah ini juga ya, untuk memotong itu usahakan pas daun pupus barunya tuh seperti ini, kira-kira 3/4 udah keluar, supaya nanti tidak terlalu ekstrim mengecil daunnya ya. Nah ini kita rendam dulu, aku mau siapkan lupa tadi ya rendamnya. Kita pakai Grow Booster dan Organic Vibe kali ini ya. Dan ini tuh anti stresnya, mengandung vitamin B1, auksin dan hormon juga ya. Dan ini 100% terbuat dari bahan-bahan organik juga ya teman-teman. Di samping itu tadi Grow Boosternya untuk anti stresnya. Berikutnya aku mau menggunakan juga untuk Organic Vibe ya. Organic Vibe ini adalah POC-nya ya, pupuk organik cairnya gitu. Nah ini kita rendam sesuai takarannya, 1 tutup botol per 1 liter air. Berikutnya ini adalah Ariana. Kalau ini udah sekitar 4 bulan apa 3 bulan Umi adopsi, belum pernah di reset ya. Waktu itu kondisinya sehat dari sellernya, jadi Umi cuma ganti media waktu itu ya, tidak ada riset waktu itu ya. Nah ini mau kita cek karena menurut Umi ini kurang seger aja ya. Dan kalau di tempat Umi itu semua aglo wajib di riset ya, karena Umi pengen akar-akar baru itu tumbuh di tempat Umi gitu ya, bukan dari yang lain gitu. Biarkan dia tumbuh yang baru di tempat ini gitu teman-teman ya, dan menjadi warga sini gitu. Dan ini kita cek juga sama ya, tuh malah ada yang lonyot guys ya akar-akarnya, karena dari kelihatan daunnya juga udah nggak segar ya. Ini selagi dia belum sakit ya, kita mau potong juga seperti pos tadi. Ini kayaknya kita bawa 2 daun pancing di sini ya. Nih karena ada 2 dan dia rapat banget, kita tusuk dulu seperti ini. Bismillah ya, tusuk. Nah habis itu sampai belum bisa, kita tusuk lagi, agak geser ke kiri. Nah tuh udah ya, bismillah. Nah alhamdulillah ya. Jadi kalau mau perbanyak aglo itu yang efektif seperti ini ya, sekalian reset ya teman-teman ya, nggak cuma memperbanyak, kita meriset supaya ini remaja dan sehat. Dan juga di samping itu bonggol bawahnya bisa untuk kita taniin lagi, numbuhin anakan nantinya ya. Jadi double ya, double keuntungan. Nah ini juga karena ada daun pancing, tetap kita bawain akar, cuma tidak semuanya, tetap kita pruning akar-akar yang udah jelek seperti ini tuh ya. Bahkan ada yang lonyot
yang sudah rusak itu kita pruning ya teman-teman ya, karena nantinya juga bakalan lonyot, takutnya malah memicu pertumbuhan jamur patogen dan bakteri lainnya gitu ya. Nah, jadi kita gunakan akar-akar yang aktif aja dan tidak perlu terlalu banyak karena daunnya cuma 2 kan. Dan akar ini cukup untuk menambah nutrisi tambahan aja gitu. Nah, tuh udah kita rendam lagi dengan grow booster dan organic vibe tadi ya. Nah, ini ya teman-teman, udah 2 pohon yang kita kerjakan. Selanjutnya adalah ini. Nah, ini tuh bagus banget terahnya tuh ya, pinkish. Jadi ini tuh terah mutasi, makanya enggak Umi apa-apain pas baru datang. Tuh akarnya juga udah jalan. Cuma masalahnya ini belum pernah di reset. Nah tuh, ada kutu putih. Ya Allah tuh, kutu putih guys, Masya Allah. Nah kan ini contohnya kalau kita nggak ganti media tanam. Ini Umi beli babyan ya, dan udah sekitar 4 bulan ya. Dan ini belum ada ganti media guys tuh. Ya sampai di Umi itu daunnya udah kembali normal, udah nggak mutasi lagi. Seharusnya nih seksi back kan memang tidak terlalu pinkish ya, cuma Umi tuh ya. Dan ini treatmentnya agak beda ya, karena kutunya masih ada nempel-nempel kayak gini tuh. Geli nggak sih tuh, udah gendut-gendut kutunya. Kalau kutu kayak gini Umi nggak geli ya, kalau cacing baru geli. Cuma ya begitulah ya, tetap aja dia itu parasit hama ya, yang bakalan merusak tanaman. Oke, ini bakalan Umi rendam dengan anti hama tentunya ya. Akarnya padahal cantik banget tuh ya. Tuh, cakep ya. Seksi backnya. Nah, ini mau Umi rendam spesial untuk dia karena udah terkena hama dengan biopestisida by Trend tanaman hias ya. Ini dosisnya 5 ml per 1 liter air. Ini kita rendam dulu untuk yang ini ya, bedain rendamnya tuh biar rontok kutu-kutunya ya teman-teman ya. Nah, ini bakalan kita treatment lebih lama rendamnya ya. Sementara itu ini kita tunggu dulu ya 30 menit. Dan ini dia rahasianya teman-teman ya. Jadi aku mau jelaskan ke kalian, ini adalah pohon trembesi yang daunnya ini bisa kita gunakan sebagai campuran media tanam untuk aglonema ya, yang kering dan yang udah gugur tentunya diolah dulu, karena manfaatnya adalah mengandung unsur hara seperti NPK ya, dan cukup tinggi kandungan NPK-nya. Dan gak cuma itu, bisa juga untuk menghambat pertumbuhan patogen. Jadi sangat banyak manfaat daun trembesi ini. Dan sangat senang sekali Umi, ternyata semar metan juga mengandung daun trembesi ya, yang udah diolah, yang udah difermentasi sempurna. Jadi di campuran metannya ini tuh ya, yang poros banget dan komplit banget ya, dan ada daun trembesinya. Alhamdulillah ya. Dan ini sangat bagus untuk pertumbuhan aglonema, juga mencegah stres guys ya. Sejak aku menggunakan daun trembesi ini ya, udah jarang sekali masalah-masalah peraglonemaan yang diakibatkan oleh media tanam ya. Jadi ini udah cocok banget menjadi media tanam aku ya. Dan ini kita tanam dengan semar metan yang udah mengandung daun trembesi ya teman-teman ya. Ini kita tutup dulu lukanya dengan Plantracol, yaitu ini ya, fungisida organik dari Planteria ya. Jadi aku udah aman-aman banget megang-megang Plantracol ya teman-teman, karena dia 100% dari bahan-bahan organik. Nah, ini kita tanam aja dengan media dari semar metan yang udah mengandung daun trembesi itu ya. Nah, ini aku suka banget. Nah, kalau misalnya teman-teman yang udah bisa mengolah metan sendiri, coba ditambahin ya daun trembesinya ya teman-teman ya. Teman-teman bisa dapatin itu di pinggir-pinggir jalan ya, di taman-taman kota biasanya ada tuh ya daun trembesi, pohon trembesi gitu. Kalau aku malahan sebelum semar metan ini mengandung daun trembesi itu biasanya aku tambahin langsung ya. Dan itu sangat banyak manfaatnya teman-teman. Kalau aku ya, tanpa kita tahu ininya
apa tuh namanya, khasiat secara kandungan dan unsur-unsur yang terkandung di dalamnya. Kalau secara pribadi dan menurut pengalaman Umi ya, sejak menggunakan metan yang mengandung daun terem besi, itu tuh jarang banget masalah dengan perakaran ya, stres itu jarang banget ya. Udah nggak lagi, alhamdulillah teman-teman ya. Jadi kegalauan-kegalauan Umi yang berhubungan dengan media tanam selama ini udah teratasi sekarang ya. Jadi kalian kalau kalian pakai media tanam apapun ya, buatan sendiri juga, misalnya coba deh tambahin daun terem besi ya. Sebelumnya tentunya daun terem besinya yang udah gugur atau yang udah kering, dan kalian olah dulu ya, difermentasi ya, atau kalau mau cepat nggak mau fermentasi, itu disiram dengan air panas mendidih aja atau direndam dengan air panas mendidih, sehingga nanti hama-hama yang nempel-nempel di daunnya itu pada kabur gitu ya. Dan ini bagus banget guys ya, kalian harus coba. Dan dia poros kan, dan daunnya kecil-kecil, jadi nggak perlu dipotong-potong lagi ya, dia udah bisa langsung jadi tambahan media tanam ya. Kalau Umi pribadi tuh suka ngambil-ngambilnya itu biasanya di balai kota ya kan, di perkantoran kan banyak biasanya pohon-pohon ini sebagai pohon pelindung ya. Nah itu kalau kalian malas mulung-mulungin, kalian bisa minta tolong sama petugas kebersihannya dikumpulin gitu ya. Nanti kalian kasih lah ya uang jajan ke petugas kebersihannya gitu ya teman-teman ya. Coba deh ya. Dan setelah kita tanam tentunya kita seperti biasa siram kucur ya, satu persatu sampai jenuh airnya, dan sampai dia benar-benar ini ya, basah-basah dan airnya semuanya keluar gitu. Nah siram kucur ini kalau untuk metan di semar metan ini aku tuh gunakan 2 kali seminggu ya untuk siramnya. Lalu tadi rendamannya juga kita siramin deh ya, sebagai pupuk tambahan dan nutrisi tambahan. Nah sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.